Hari ini kita akan membahas salah satu hewan laut purba yang di-request oleh salah satu viewers kita. Hewan ini hidup di zaman lautan Jurassik, sekitar 165 juta tahun yang lalu. Lautan kala itu luas banget, dipenuhi makhluk-makhluk aneh dan unik. Dan di tengah birunya samudra kuno itu, ada satu ikan gede banget. Dia bukan pemangsa dan juga bukan ikan predator. Inilah dia, Lichitis. Lichitis punya nama ilmiahnya tersendiri, yaitu Lichitis problematicus. Namanya aja udah bikin kita mikir, kok ada problematikusnya? Yap, itu karena fosilnya tuh bikin para ilmuwan pusing. Fosil hewan ini saat diketemuin itu nggak utuh, mudah hancur, kepotong-potong, yang bikin perhitungannya bikin bingung. Jadi para ilmuwan memberikannya nama problematik. Tapi sebelum jauh ke situ, kita flashback dulu ke sejarah penemuannya. Jadi Lichitis ini pertama kali ditemukan di Inggris sekitar akhir abad ke-19, tepatnya sekitar tahun 1886, oleh seorang pengumpul fosil bernama Alfred Nicholson Leach. Dia ini bukan seorang profesor, bukan seorang ilmuwan akademis. Dia cuman orang yang rajin banget ngumpulin tulang-tulang purba. Tapi berkat dia, kita bisa tahu tentang ikan sebesar ini. Makanya hewan ini diberi nama Leach di bagian depannya. Lichitis problematicus termasuk dalam famili Pachychormidae, kelompok ikan purba bertulang yang hidup di era Jurassik dan Cretaceous. Jadi Lichitis itu termasuk keluarga Pachychormidae, sama kayak Hypsochormus dan Protospiraenea. Cuma dia yang paling gede dan paling ikonik di keluarganya. Bayangin aja, ini tuh bukan ikan biasa. Ini ikan super raksasa. Panjangnya bisa nyampe 16 meter. Bahkan beberapa ahli bilang bisa lebih dari 20 meter. Itu tuh hampir sepanjang bus antar kota dan lebih gede dari hiu paus zaman sekarang. Jadi kalau kalian bayangin ikan gede, ini levelnya beda banget. Bentuk dari Lichitis ini juga menarik banget. Dia kelihatannya gede banget, kayak predator laut. Tapi sebenarnya dia itu filter feeder, alias pemakan plankton. Jadi walaupun gede banget, dia bukan predator ganas yang ngejar mangsa kayak megalodon. Mulutnya dia lebar, tapi bukan buat gigit mangsa, lebih buat nyaring makanan kecil dari air. Sama kayak paus balin modern sekarang, yang suka nyaring makanan dari air. Struktur tulangnya juga unik. Banyak bagian tubuhnya bukan dari tulang yang keras, tapi dari kartilago, mirip hiu modern. Ini salah satu alasan kenapa fosilnya jarang lengkap. Tulang rawan nggak terlalu awet di bawah tanah. Yang sering ditemukan biasanya bagian seperti tulang insang, tulang sirip, atau potongan vertebrata. Lichitis ini hidup di samudra luas yang hangat, penuh dengan plankton dan makhluk-makhluk laut lainnya. Kebayang nggak kalian berenang santai sambil buka mulut dan dalam sekejap langsung dapat makanan banyak? Hidupnya tuh mirip banget kayak hiu paus dan paus balin zaman modern yang sekarang ini. Dia slow, besar, tenang, tapi tetap jadi raja di wilayahnya. Namun, jangan salah, walaupun dia bukan pemangsa, bukan berarti dia tuh aman. Ada predator lain yang gede juga di zaman itu. Di lautan Jurassik, nggak ada hewan yang hidupnya santai-santai banget. Karena di situ hidup Liopleurodon, Pliosaurus, dan makhluk laut bergigi tajam lainnya. Mereka mungkin ngincer Lichitis yang masih muda atau yang sakit. Tapi kalau udah gede, kayaknya sih semua penghuni laut mikir dua kali buat macem-macem sama Lichitis ini. Lichitis ini bukan dinosaurus ya, tapi memang hidup di zaman yang sama, barengan sama Brachiosaurus, Allosaurus, dan Stegosaurus di daratan. Sementara di laut, dia jadi legenda. Bayangin aja, makhluk segede itu cuma makan plankton.
kayak Gentle Giant versi bawah laut. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian yang sedih, yaitu kepunahannya. Lead Sictis ini diperkirakan punah sekitar akhir zaman Jura. Bukan karena satu bencana besar kayak asteroid, tapi perubahan lingkungan. Laut berubah, arus laut berubah, ketersediaan makanan menurun. Dan ketika makanan plankton berkurang, hewan sebesar ini nggak bisa bertahan lama. Ada faktor lain juga, kayak pesaing yang muncul. Hewan-hewan lain yang juga makan plankton mulai muncul, termasuk spesies awal ikan besar dan makhluk-makhluk filter feeder yang lain. Ekosistem berubah dan Lead Sictis nggak bisa adaptasi cepat. Dan pada akhirnya, setelah berjuta-juta tahun jadi legenda di lautan purba, Lead Sictis pun hilang dari bumi. Fosilnya yang tercerai-berai seperti puzzle buat ilmuwan bingung. Tapi berkat mereka, hari ini kita masih bisa lihat dia melalui fosil. Seberapa gede sebenarnya dia dulu. Nah, tapi justru itu yang bikin dia makin keren. Dia bukan predator buas, bukan yang giginya tajam, tapi dia tetap jadi salah satu makhluk terbesar yang pernah berenang di lautan bumi. Sebuah simbol betapa hebat dan luasnya kehidupan zaman purba. Ini juga bisa jadi pengingat buat kalian kalau ikan raksasa bukan cuma megalodon. Jauh sebelum itu, di zaman dinosaurus, ada Lead Sictis, ikan raksasa pemakan plankton. Tenang tapi megah, yang jadi saksi bisu kehidupan laut jutaan tahun yang lalu. Dan itulah kisah Lead Sictis, makhluk laut purba yang gede banget. Bikin kita bengong, tapi tetap bikin kita mikir kalau di masa lalu ada yang sekeren itu sebesar itu, apalagi yang belum kita ketemuin di zaman sekarang. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa tinggalin like, komen, share, dan subscribe. Biar kita makin semangat ngulik makhluk-makhluk purba lain yang gak kalah mind-blowing. Tulis juga di kolom komentar, hewan apa lagi yang mau kalian bahas nextnya. Mau yang gede, yang seram, atau yang unik-unik. Gaskan aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.